www.ecdnegeri1.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Eri Rohmansyah, mahasiswa Universitas Buddha Bangsa Surakarta. Semester 5 akan melaksanakan kegiatan wawancara terkait implementasi nilai-nilai Pancasila. Kali ini saya sudah berada di SD Negeri 1 Soco, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri, untuk melakukan wawancara dengan salah satu guru yang ada di sini. Dengan tema implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan sekolah di SD Negeri 1 Soco, Kecamatan Slogoimo. Berikut adalah rangkaian kegiatan wawancara saya bersama narasumber. Baik, kali ini saya sudah berada di ruang guru SD Negeri 1 Soco bersama narasumber. Yo, Bapak Triwidi. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang, Mas. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Ya, kabarnya luar biasa. Oke, mohon izin Bapak, kali ini saya Eri Rohmansyah dari Universitas Buddha Bangsa Surakarta. Mohon izin untuk melakukan wawancara kaitannya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan sekolah, terutama di SD Negeri 1 Soco, Kecamatan Slogoimo. Apakah diperbolehkan, Pak? Oke, silahkan monggo untuk melaksanakan tugasnya Mas Eri semaksimalpun. Baik semuanya, karena saya sudah diizinkan untuk melakukan wawancara bersama beliau, selanjutnya saya akan membacakan biografi beliau. Yang pertama, nama Bapak Triwidodo SPD, tempat tanggal lahir Wonogiri 1 Januari 1989, alamat Tunggur RT 2 RW 7 Desa Tunggur, Kecamatan Slogoimo, jabatan guru kelas SD. Kemudian unit kerja SD Negeri 1 Soco, Kecamatan Slogoimo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Untuk profil beliau adalah PNS Angkatan 2019. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Wakakesiswaan, kemudian pengelola BOS reguler, Ketua KKG Gugus Gajah Mada, Ketua Forum KKG Kecamatan Slogoimo, Ketua Seksi Pengembangan Profesi Guru PGRI Cabang Slogoimo, kemudian anggota Tim Kreatif Kecamatan atau Motivi, calon guru penggerak Angkatan ke-7. Beliau juga dikukuhkan sebagai guru profesional pada tahun 2020 melalui pendidikan profesi guru di Universitas Muhammadiyah Malang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik Pak, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kaitannya dengan peran guru dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan di SD Negeri 1 Soco, Kecamatan Slogoimo. Baik Pak, di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak kaitannya dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan sekolah di SD Negeri 1 Soco, Kecamatan Slogoimo. Pertanyaannya tidak banyak Pak, cukup dua. Yang pertama, pertanyaannya Pak, bagaimana peran guru dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan di SD Negeri 1 Soco, Kecamatan Slogoimo? Ya baik Mas, saya jawab. Peran guru dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila terutama di sekolah, yaitu bagaimana seorang guru bisa mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Selain itu juga guru berkolaborasi dengan sesama guru atau teman sejawat untuk mewujudkan Pancasila sebagai keseluruhan walaupun di muatan pendidikan. Namun di sisi lain, selain kita mengajarkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas-kelas, kita juga selalu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pembiasaan kegiatan yang ada di sekolah ini. Salah satunya adalah kegiatan untuk setiap pagi kita membuka kelas dengan menyanyikan lagu-lagu wajib Nusantara. Kemudian kita bertegur sapa dengan sesama guru dan juga sesama siswa dan siswa dengan guru, bisa menerapkan 3S, salam senyum sapa.
di situ adalah penerapan sila ketiga Pancasila. Terus untuk sila pertama dalam Pancasila yaitu pembiasaan sholat duha. Kalau di sini itu biasanya sebelum bel masuk atau kadang-kadang juga setelah bel masuk diadakan sholat duha bersama karena masjidnya juga dekat di lokasi sekolah, jadi kita sudah bisa membiasakan kegiatan itu. Untuk sila yang kedua Pak, itu kita menerapkan bagaimana siswa dan juga guru itu bisa menghargai sesama manusia, kodratnya manusia itu seperti apa, kita menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi menghargai kodrat manusia itu sebagai manusia yang bermartabat. Itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila sila. Terus kemudian yang sila ketiga sudah dijelaskan tadi. Untuk sila keempat kami menjunjung tinggi musyawarah. Jadi kita selalu memusyawarahkan dalam setiap kegiatan apapun dan juga berani berpendapat. Di sisi lain pendapat kita mengajukan dengan mengacu pasal 28E ayat 3 bahwasanya seseorang itu mempunyai hak dan dalam berperan sebagai yang mampu menyampaikan pendapat. Nah, di situ kita memberikan keleluasaan terhadap siapapun untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian berorganisasi juga dipersilahkan di sini. Artinya di sila keempat itu kita selalu saling menghargai dan menghormati setiap peran apapun, yang penting itu baik. Dalam hal apapun di sekolah ini menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dan yang sila kelima penerapannya yang bagus itu adalah bagaimana kita hidup bersosial. Jadi otomatis bersosial itu kita harus sesama manusia menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, budaya, terutama dalam berbahasa. Kita berbahasa yang sopan dan santun, itu penerapan Pancasila. Juga lokal di sini bagaimana? Ya, kita selalu mengupayakan untuk tidak boros. Bagaimana itu tidak boros? Kita rajin menabung. Di sini di sekolah sini juga diadakan menabung di hari-hari tertentu, atau kita kerjasama dengan bank swasta atau bank daerah di Kabupaten Wonogiri ini. Jadi otomatis siswa akan terbiasa untuk menjalankan sila kelima Pancasila, yaitu hidup dengan. Sebab itu penerapan di sekolah kami. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak kaitannya dengan bagaimana penerapan nilai-nilai dalam pembelajaran. Kali ini dalam pembelajaran yang ada di Ya baik, dalam pembelajaran ya Mas. Ya, dalam pembelajaran penerapan nilai-nilai Pancasila tentunya justru sangat legendaris, karena ini berkaitan langsung dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu tentu saja setiap hari kita laksanakan. Bahwasanya di setiap hari di kelas-kelas kami melaksanakan kegiatan yang mana selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, seperti kerjasama, memiliki kelompok. Itu adalah salah satu nilai Pancasila yang terutama tadi nilai ketiga. Nah, di sisi lain kita juga memberikan kesempatan terhadap siswa untuk selalu berani untuk menyampaikan pendapatnya, opininya, argumentasinya. Yang penting itu ada efek positif setiap siswa, bagaimanapun kita memberikan kesempatan. Dan juga untuk tidak bertengkar, karena bertengkar di dalam kelas atau saling kuat-kuatan dalam hal menyampaikan pendapat itu pun juga tidak disarankan. Di situ ada peran kita sebagai guru di dalam kelas terutama, jadi memberikan penguatan positif terhadap siswa untuk selalu belajar rajin dan juga memberikan kesempatan belajar sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, sesuai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya seperti guru itu adalah diibaratkan sebagai seorang petani atau pekebun, dan siswa itu diibaratkan sebagai benih, misalnya adalah benih jagung. Siswa itu diibaratkan sebagai benih jagung, seperti halnya jika benih jagung itu bagus, ditempatkan yang bagus, itu akan memperoleh hasil yang bagus. Jika benih jagung itu bagus namun ditempatkan yang tidak bagus, akhirnya hasilnya pun tidak bagus. Seperti halnya benihnya tidak bagus atau biasa saja tetapi dirawat oleh petaninya, dan petaninya adalah seorang guru. Bagaimana seorang guru merawat anak didiknya, merawat murid-muridnya dengan baik dan diberi penguatan yang baik,
ajari, dibimbing menjadi lebih baik, akhirnya juga tumbuh menjadi orang yang bernilai, artinya mempunyai kualitas pendidikan yang luar biasa. Seperti halnya kita mengacu ke dalam Pancasila, sila 1 pun juga sama, artinya kita ada penilaian KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Sikap sosial itu ada di KI 1 dan KI 2, jadi setiap hari kita menjalankan. Seperti halnya bagaimana tutur sapa dengan seorang guru ketika masuk kelas, bagaimana salamnya ketika keluar kelas, izinnya bagaimana, itu adalah penerapan dalam pembelajaran. Nah, selain itu di dalam kelas itu seorang guru membimbing siswa dengan menerapkan pola asuh, asih, asah, asuh. Itu adalah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi seorang guru adalah sebagai pamong bagaimana anak-anak itu akan dididik sebaik mungkin, dan juga tidak lupa dari Pancasila. Seperti halnya bersama dengan teman, tadi bekerja sama kuda, menghargai, dan juga bersama-sama mengerjakan tugas, dan juga disiplin. Artinya ketika ada tugas yang ada di sekolah itu disiplin, jam segini mengerjakan, kemudian juga siswa bertanggung jawab atas tugasnya. Guru pun juga, guru akan bertanggung jawab atas perannya yang ada di kelas. Salah satunya tadi membimbing, menilai, mengevaluasi, dan melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap mutu yang ada di sekolah ini. Seperti itu penjelasan dari saya. Semoga menambah wawasan saya juga dan juga Pak Heri khususnya. Terima kasih Bapak Triwidodo. Ada sedikit pertanyaan yang mungkin saya ajukan. Ketika ada siswa itu yang tadi seperti tadi kan ada program sholat duha untuk tiap pagi gitu kan. Ketika kan anak-anak harus ikut. Untuk yang tidak ikut itu hukumannya atau konsekuensinya itu seperti apa? Apakah harus mengerjakan tugas atau melaksanakan sendiri seperti apa? Ya seperti ini Pak, misalnya. Ya baik, ini digarisbawahi dulu. Ini yang sealiran, artinya agama yang sama atau beda? Tentunya yang sesuai dengan agama ya, maksudnya kan karena untuk yang sholat duha, untuk ya khusus yang Islam ya, ya misalkan ada anak untuk agamanya Islam kemudian tidak mengikuti salah satu contoh implementasi nilai Pancasila, sila pertama ini yaitu sholat duha pagi hari, kemudian anak-anak atau beberapa anak itu tidak ikut gitu. Baik, kalau yang seperti itu artinya anak yang ada kewajiban untuk melaksanakan namun tidak melaksanakan kewajiban, seperti halnya pembiasaan yang ada di sekolah ini, misalnya anak yang tidak ikut kegiatan salah satunya sholat duha seperti yang ditanyakan tadi. Ini sekolah ini tidak begitu mengharuskan dengan hukuman yang tidak baik, artinya kita tanya alasannya mengapa anak itu tidak ikut. Seperti kalau misalnya kan anak-anak sekarang sudah masuk kelas seperti itu, kalau untuk perempuan mungkin di usia-usia tertentu tidak mengikuti ada alasan. Tetapi kalau alasannya hanya malas, itu ada konsekuensi tersendiri. Salah satunya adalah kita minta anak tersebut untuk menyampaikan argumentasinya seperti apa, mengapa tidak mengikutinya. Nah, kalau argumentasinya itu masuk di akal, artinya logis, itu kita terima. Namun jika alasannya itu sesuatu yang memang itu anak itu malas tidak melaksanakan pembiasaan di sekolah ini, kita pun juga tidak begitu semena-mena untuk memberikan. Kita tidak semena-mena untuk memberikan hukuman. Kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk menggali potensinya. Ya, anak itu mampu untuk apa? Jika tidak melaksanakan karena ketinggalan dan lain sebagainya, kita memberikan kesempatan bagaimana kalau sholat sendiri itu silakan, atau dengan tugas yang lain seperti hanya menghafal seperti Asmaul Husna atau surat-surat yang lain itu dipersilakan.
itu adalah salah satu bentuk hukuman tapi Baik Bapak, demikian pertanyaan wawancara dari saya. Kemudian adakah pesan untuk kami Pak sebagai mahasiswa dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? malam ya terima kasih Mas Eri yang sedang berjuang untuk menjadi orang yang luar biasa, tentunya dengan pendidikan yang tinggi. Itu saya sangat senang sekali, saya sangat mendukung program panjenengan. Jadi saya mempunyai pesan kepada Mas Eri supaya selalu gemar belajar, selalu menuntut ilmu dengan baik, dan juga jangan melupakan Pancasila. Artinya jangan melupakan ini, selalu pegang teguh nilai-nilai Pancasila. Ya, seperti itu nilai Pancasila yang ada di kehidupan itu kita selalu menghargai orang lain, selalu bekerja sama dengan baik, dan juga pantang menyerah. Lakukan semuanya dengan kerjasama yang baik dan selalu mendengarkan pendapat orang lain, seperti itu. Baik Pak, terima kasih jawaban dari wawancara kali ini. Semoga nanti apa yang Bapak berikan, semoga informasi dan bimbingan yang Bapak berikan kaitannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar, dan juga pesan-pesan yang Bapak berikan untuk kami sebagai mahasiswa, semoga nanti menjadi penyemangat kami untuk terus belajar dan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, sudah merelakan waktunya kami wawancarai kaitannya dengan implementasi nilai Pancasila. Apabila ada salah tutur kata dalam kegiatan wawancara ini, saya mohon maaf ya. Tidak ada salahnya, semuanya baik-baik saja dan juga luar biasa. Saya justru senang didatangi karena juga kita belajar bersama demi meraih masa depan yang lebih baik lagi, terutama untuk Mas Eri sampai jaya lulus dengan predikat terbaik. Terima kasih Bapak, saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf. Oke. Baiklah semuanya, kegiatan wawancara kali ini sudah selesai. Dapat kita simpulkan bahwa dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar itu sangat luar biasa. Artinya nilai-nilai Pancasila yang diterapkan ini menjadi salah satu fondasi bagaimana dalam pendidikan sekolah itu tidak hanya menghafalkan menghafalkan Pancasila, tapi juga penerapannya harus diterapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Artinya nilai-nilai ini diterapkan melalui kegiatan-kegiatan di pembelajaran. Pembelajaran ini baik di pembelajaran di kelas, artinya pembelajaran mata pelajaran, bisa juga penerapan di luar kelas. Seperti tadi salah satu contohnya yaitu salat duha, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama. Kemudian kegiatan wawancara kami, semoga kegiatan wawancara ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu untuk kita semua.